Pemirsa pemberian vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster akan diprioritaskan untuk para lanjut usia dan kelompok rentan yang masuk dalam daftar penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Untuk mengecek tiket dan jadwal, ada sejumlah langkah yang harus dilakukan warga. Ya, masyarakat yang termasuk dalam prioritas penerima vaksin booster dapat mengecek tiket dan jadwal vaksinasi di website dan aplikasi Peduli Lindungi. Jika belum mendapatkan tiket dan jadwal vaksinasi di aplikasi Peduli Lindungi, Anda bisa datang langsung ke fasilitas kesehatan atau tempat vaksinasi terdekat dengan membawa KTP dan surat bukti vaksinasi dosis 1 dan 2. Ya, pemirsa, langkah Presiden Joko Widodo menggratiskan vaksin booster COVID-19 yang mulai diberikan hari ini menuai apresiasi dari banyak kalangan, termasuk DPR. Anggota Komisi 9 DPR RI Muhammad Nabil Harun mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang menggratiskan vaksinasi booster atau dosis ketiga bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut pria yang akrab disapa Gus Nabil itu, upaya tersebut merupakan titik penting kebijakan nasional dalam penanganan pandemi COVID-19 sekaligus penguatan kesehatan nasional. Apalagi Komisi 9 DPR RI ikut memperjuangkan kebijakan menggratiskan vaksin booster. Anggota Komisi 9 lainnya, Alifuddin, juga mendukung program vaksinasi booster COVID-19. Menurutnya, pemberian vaksin booster secara gratis perlu dilakukan mengingat vaksin merupakan kebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Ya, masih berhubung bersama kami, pemirsa, Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, dan Bapak Daeng Muhammad Fakih, Ketua Umum PBID. Saya ke Bu Nadia, tadi sempat terputus pertanyaan saya mengenai diprediksi nanti di awal Februari, Omikron mencapai 21.000 di Indonesia. Apakah program vaksin booster ini akan terkejar dengan waktu yang cukup singkat? Iya, jadi kalau untuk menyelesaikan semua sasaran daripada booster ini mungkin tidak akan bisa kita selesaikan segera ya, karena prediksinya dari Omikron ini diperkirakan akan mulai terjadi peningkatan kasus itu minggu kedua, minggu ketiga dari Februari. Nah, tapi kita akan tentunya mulai dengan bagaimana melindungi kelompok yang paling rentan dulu. Makanya kemudian prioritas kita di awal ini adalah lansia dan juga orang-orang dengan penyakit komorbid ataupun kelainan imunitas, karena ini yang tentunya paling beresiko. Kita bisa lihat bahwa Omikron ini 98%-nya tidak bergejala, ataupun kalau bergejala dia gejalanya sangat ringan berupa batuk, pilek, yang sangat-sangat ringan. Jadi ini kalau kita melihat untuk ke depan memang pemberian booster ini kita bisa lakukan akselerasi, tetapi untuk lebih bagaimana kita mencegah munculnya varian baru ataupun berupaya mencegah kelompok-kelompok paling rentan tadi memiliki atau terdampak dengan varian Omikron tadi. Jadi diprioritaskan yang rentan ya, Bu Nadia, agar penyebarannya tidak masif terjadi. Saya kembali ke Dr. Daeng. Dr. Daeng, dengan fakta di lapangan seperti ini dan memang vaksin booster baru kita laksanakan hari ini, tapi diprediksi di awal Februari nanti ada 21.000 kenaikan Omikron dan bahkan diprediksi lebih meningkat daripada jumlah tersebut. Apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat terkait ini? Ya, ini kan jurusnya kan sama ya, karena ini kan COVID ya, jurusnya sama. Kita kan sudah belajar 2 tahun ini. Salah satunya memang vaksin ini harus tetap digembar dengan cukup ini ya, masif ya, dan semuanya masyarakat, apalagi masyarakat sudah belajar 1 tahun ini vaksin ini baik, kemudian tidak ada efek samping yang menakutkan kan. Jadi harus ini digerakkan masyarakat yang belum harus datang. Tetapi kan tindakan yang lain, prokes ya, tetap disiplin memakai masker, di kerumunan itu dikurangi betul. Itu harus juga tetap mulai di mesinnya dipanaskan lagi untuk mengingatkan masyarakat. Jadi Bu Nadia dengan kawan-kawan, ya kita semualah di Ikatan Dokter juga sudah mulai memanaskan mesin untuk mengingatkan masyarakat, di samping tindakan-tindakan persiapan lain ya, misalnya ini kan kita dorong untuk isoman ya di rumah ya, tetapi melihat fenomena bahwa di beberapa rumah sakit itu sudah banyak pasien,
memang harus disiapkan strategi kalau peningkatan sampai 21.000 lebih itu, yang insya Allah itu kalau dari pendapat para pakar dan laporan-laporan itu didominasi gejala ringan, itu ada baiknya meskipun isoman dengan telemedis tetap harus dipersiapkan isolasi terpadu. Oke. Kan Baik, Dokter Daeng, tapi keterparahan paparan dari Omikron ini tidak ada update terbaru ya? Kalau dari tingkat keparahan, memang sampai sekarang terkonfirmasi jauh lebih ringan dari varian yang lain. Tapi persoalannya sekali lagi, kenapa kita harus mempersiapkan strategi isolasi terpadu? Karena kalau begitu penularannya cepat dan banyak dalam satu tempo, itu kadang-kadang masyarakat yang sudah kita kasih tahu jangan panik, jangan takut, kadang-kadang masih aja hadir ke pelayanan kesehatan tuh kadang-kadang berbondong-bondong itu. Nah itu mungkin untuk meringankan grogi begitu dokter saat divaksin. Baik. Terakhir saya ke Bu Nadia. Bu Nadia, ada pesan untuk masyarakat dalam program vaksin booster ini? Ya, walaupun vaksinasi booster ini berupa himbauan ya, tetapi tentunya karena ini manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri, meningkatkan kekebalan tubuh kita sendiri karena terbukti dari hasil studi yang dilakukan, titer antibodi kita itu bisa meningkat 3-4 kali, yang artinya ini merupakan modal kita untuk melawan virus COVID-19 terutama dengan adanya varian-varian baru ini. Yang kedua adalah masyarakat tidak perlu ragu-ragu, ini tadi sudah disampaikan Dr. Daeng, sudah dikaji dan sudah dinilai bahwa manfaatnya jauh lebih besar. Efek samping juga sudah bisa kita ketahui dan dari studi yang ada efek sampingnya sangat minimal ya, artinya hanya nyeri dan demam. Biasanya kita memberikan obat penurun panas setelah mendapatkan suntikan, artinya ini bisa digunakan kalau kita ada merasakan keluhan-keluhan tersebut. Dan yang terakhir adalah kita tahu bahwa varian baru Omikron ini cenderung tidak bergejala yang seperti disampaikan Dr. Daeng, dan artinya tetap jalankan protokol kesehatan, jangan pernah kendor, gunakan masker, dan tentunya jangan lupa menggunakan Peduli Lindungi dimanapun kita berada untuk memudahkan tracing dan testing kita ke depannya. Baik, sudah ada senjata yang dipersiapkan pemerintah yaitu protokol kesehatan yang harus diperhatikan dan diterapkan dengan ketat serta Peduli Lindungi. Terima kasih banyak Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, dan Dr. Daeng M. Fakih, Ketua Umum PBID sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu Bapak dan Ibu, selamat sore. Terima kasih. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News Now.